Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Finarcis. Di sini saya akan mencoba untuk membantu teman-teman untuk menghadapi tes CPNS di tahun ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lulus ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang silogisme. Silogisme merupakan salah satu materi yang akan masuk dan selalu masuk di tes CAT, CPNS, atau kedinasan. Nah, silogisme ini macam-macam ya, banyak macamnya dan ada trik-trik khusus untuk menjawabnya. Silogisme ini berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke materi ya, teman-teman ya. Nah, silogisme ini ada namanya silogisme kategoris, di mana setiap premis diawali dengan kata semua, setiap, sebagian, beberapa, ada, terdapat, dan lain-lain ya. Nah, yang namanya penarikan kesimpulan yang diawali dengan kata-kata ini, itu namanya silogisme kategoris. Contohnya nih, semua makhluk hidup memerlukan air. Hewan adalah makhluk hidup. Maka kesimpulannya adalah, nah teman-teman di sini ada kata-kata semua. Di sini ada kata-kata makhluk hidup yang sama ya, yang saya ungukan warnanya. Ketika ada kata-kata yang sama, kita coret saja. Coret, ini juga dicoret. Kesimpulannya adalah hewan memerlukan air. Itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke soal. Ketika ada kata-kata pada premis 1, ini premis 1 ya. Ini namanya premis 2. Ada kata-kata semua di premis 1. Ada kata-kata semua di premis 2. Ini ada kata-kata semua. Maka kesimpulannya juga ada kata-kata semua. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi, kalau sekilas, ketika ada premis 1 semua, premis kedua semua, maka D dan E tidak mungkin menjadi jawaban. Nah, di sini teman-teman kita lihat, semua pekerja memiliki kartu BPJS. Semua penghuni barak adalah pekerja. Ingat teman-teman ya, selain kata-kata semua ini tadi, kita mencoret kata-kata yang sama. Yang sama adalah pekerja. Nah, kata-kata yang pertama adalah penghuni barak. Dan kata-kata kedua adalah kartu BPJS, memiliki kartu BPJS. Ini, oke, ini yang sama ya. Jadi, kesimpulannya adalah semua, oke, semua penghuni barak, ini semua pekerja, salah ya. Semua yang memiliki kartu BPJS, oke, salah juga. Jadi, semua penghuni barak memiliki kartu BPJS. Jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya, setiap siswa kelas 11 memiliki laptop. Setiap ini sama dengan semua ya. Nah, premis keduanya juga ada semua atau setiap orang yang memiliki laptop mengerti cara membuat surat melalui Microsoft Word. Benny, siswa kelas 11. Nah, di sini kuncinya teman-teman, kalau misalnya ini ada semua ya, dan di sini ada Benny. Jadi yang terakhir adalah Benny. Kita ambil. Kita ambil kata-kata yang terakhir yaitu Benny ya. Oke, Benny. Benny. Selanjutnya Benny ini ada kata-kata yang sama itu yang bisa kita coret nih. Oke, memiliki laptop.
Oke. Kita coret. Memiliki laptop kita coret. Nah, mengerti cara membuat Microsoft Word-nya. Sama nggak? Ada yang sama? Nggak ya? Oke. Siswa kelas 11. Ini sama ya. Kita coret. Siswa kelas 11-nya juga kita coret. Sisanya apa? Benny. Benny apa? Oke, Benny mengerti cara membuat surat melalui Microsoft Word. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah B. Paham ya? Oke, materi selanjutnya. Jika terdapat satu premis menggunakan kata-kata beberapa, sebagian, ada, ini sama ya maknanya, maka kesimpulannya juga akan menggunakan kata-kata tersebut ya. Oke. Di sini, oke, semua mahasiswa yang mendapatkan beasiswa harus memiliki IPK lebih dari 3. Nah, beberapa mahasiswa memiliki IPK kurang dari 3. Maka, kesimpulannya adalah beberapa mahasiswa, gimana? Oke, jawabannya juga beberapa ya, karena ini semua premis satunya menggunakan kata-kata semua, premis duanya menggunakan kata-kata beberapa. Maka kesimpulannya nanti juga harus beberapa mahasiswa. Kalau dia menggunakan kata kurang, maka di sini harus lawannya juga ya. Tidak. Tidak mendapat beasiswa. Karena ini ya negatif, ini dari ini. Oke, next ya. Nah, di sini ada kata-kata premis 2 premis juga. Di sini ada premis 1 menggunakan kata semua, di mana semua bunga berwarna cerah penyerbukannya dibantu dengan serangga. Nah, di sini ada premis 2 menyatakan bahwa sebagian bunga di kebun berwarna cerah. Oke. Semua, sebagian, ingat ya, maka kesimpulannya adalah sebagian. Otomatis yang ada semuanya adalah salah. Oke, tinggal jawabannya B atau C. Nah, kita lihat, saya bilang tadi, kata-kata yang sama bisa kita coret ya. Semua bunga berwarna cerah penyerbukannya dibantu dengan serangga. Bunga yang di kebun berwarna cerah. Berwarna cerah. Bunga di kebun berwarna cerah. Nah, berwarna cerahnya kita coret ya. Oke. Jadi, sebagian bunga di kebun, ingat ya, kata yang pertama itu tetap menjadi pertama. Sebagian bunga di kebun, penyerbukannya dibantu dengan serangga. Sebagian bunga di kebun, ini yang kata pertama tadi, penyerbukannya dibantu dengan serangga. Ini kedua, jawabannya adalah C. Nah, di sini ada juga premis satunya itu semua kertas gambar sangat berguna. Premis keduanya itu sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Otomatis, saya bilang tadi, maka kesimpulannya menggunakan kata sebagian. Semuanya kita coret. Oke. Nah, di sini antara C dan D ya, tidak menggunakan kata semua.
Nah, ada yang kata-kata yang sama? Apa? Sangat berguna, sangat berguna. Jadi, sebagian yang kita gunakan, sebagian kertas. Ini coret juga ya. Harganya murah. Oke. Oke, itu jawabannya ya. Nah, ternyata di contoh tadi juga kita sudah mencontohkan tentang premis negatif. Di sini jika terdapat satu premis negatif, ingat ya, salah satu premisnya negatif itu menggunakan kata-kata bukan, tidak ada, atau lawan katanya ya, maka kesimpulannya juga harus menggunakan lawan kata dari premisnya. Contohnya itu, tidak ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa memiliki IPK 3, di bawah 3. Nah, beberapa mahasiswa tidak memiliki IPK di bawah 3 sering bolos. Beberapa mahasiswa memiliki IPK di bawah 3 sering bolos kuliah ya. Di sini saya tandain dengan warna hijau kata-kata yang sama. Ingat ya, kata-kata yang sama itu boleh kita coret saja untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Maka kesimpulan di sini otomatis karena dia menggunakan kata tidak ada, bernilai negatif. Pada premis 1, premis 2-nya beberapa, maka kesimpulannya menggunakan kata tidak ada. Tidak ada yang pertama apa tuh? Mahasiswa ini ya. Kata-kata pertama, tidak ada mahasiswa yang mendapat beasiswa. Oke, ini kita coret ya sampai sini karena dia sama. Yang kita gunakan adalah dari sini. Sering bolos kuliah. Oke. Paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya coba kita lihat ada di premis 1-nya menggunakan kata-kata tidak ada. Tidak ada pemalas yang sukses. Premis keduanya menggunakan kata-kata semua. Semua yang sukses sejahtera hidupnya. Ingat, kata-kata suksesnya kita coret. Karena dia sama. Untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya, tidak ada pemalas yang sukses. Semua yang sukses sejahtera hidupnya. Maka jawabannya adalah menggunakan juga kata tidak ada pemalas. Pemalas ya, ini kata pertama. Yang sejahtera hidupnya. Jawabannya adalah B. Nah, materi selanjutnya itu jika terdapat kedua premis bernilai negatif, maka tidak akan ada kesimpulan. Contoh, tidak ada mahasiswa yang mendapat beasiswa memiliki PK di bawah 3. Tidak ada mahasiswa yang memiliki PK di atas 3 yang sering bolos kuliah. Nah, dua premis ini menggunakan kata-kata negatif. Maka kesimpulannya tidak dapat ditarik kesimpulan kecuali salah satu premis itu menggunakan kata positif. Atau misalnya ini, semua gitu ya. Maka akan bisa ditarik kesimpulan. Oke. Selanjutnya, jika antara kedua premis tidak saling berhubungan itu tidak ada hubungannya atau bermakna ganda, maka tidak akan bisa ditarik kesimpulan nih. Misalnya,
Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa adalah mahasiswa pintar. Ini premis ke-1. Sedangkan premis keduanya adalah mahasiswa membawa motor. Nah, di antara premis 1 dan 2 ini tidak ada hubungan ya. Maka tidak akan bisa ditarik kesimpulan. Karena mahasiswa yang bermotor ini apa hubungannya dengan beasiswa atau mahasiswa pintar? Ya, tidak ada hubungannya, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan silakan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.